Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjuni, mahasiswa BPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023, jurusan Teknik Otomotif, melaksanakan PPG dalam jabatan di Fakultas Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 4 Desember, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk persyaratan UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semua sehat ya? Ya, mudah-mudahan tetap sehat, besok juga sehat, dan selamanya kita sehat ya. Kalau semuanya sehat, baiklah nanti sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya dipimpin doa dulu. Ya, silakan pimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dengan baik ya, silakan. Ketua kelasnya ya. Sebelum memulai aktivitas, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah berdoa. Mudah-mudahan doa kita membawa berkah. Intinya adalah dengan doa kita adalah meminta ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi mudah-mudahan nantinya di akhir pembelajaran kamu mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Baiklah anak-anak, saya mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Asmaul ada? Ya. Iksan? Dimas? Rangga? Radit? Daus? Depriansa? Aldi? Dapa? Henry? Jihan? Reno? Hadir semuanya ya. Alhamdulillah hadir semuanya. Mudah-mudahan kamu akan tetap menjaga disiplin kamu bahwa sekolah ini sangat penting. Mengikuti kehadiran, mengikuti pembelajaran sangat penting. Jangan sampai kamu tidak hadir. Satu kali saja kamu tidak hadir, maka kamu akan ketinggalan ilmu pada hari ini. Dan kamu akan sulit untuk mengejarnya. Biasanya seperti itu. Makanya jangan sampai kamu tidak hadir. Usahakan harus hadir terus dalam pembelajaran ya, supaya tidak tertinggal ya. Baiklah anak-anak sekalian, pada minggu kemarin kita sudah belajar yang namanya macam-macam daripada suatu rem ya. Mungkin ada yang tahu apa saja rem-rem yang sudah kita pelajari kemarin ya. Rem apa saja? Mulai rem angin, terus rem tromol, apalagi cakram, apalagi hidrolik, kemudian ada rem angin. Berarti ada berapa yang kita pelajari? 5. Ada 5 ya, dengan kemampuan masing-masing daripada suatu rem itu ya. Kemampuannya masing-masing ya, dengan kekuatannya masing-masing ya. Mana yang lebih bagus, mana yang mungkin kemampuannya masih rendah, tapi nanti kalian akan mempelajari mana yang lebih bagus sesuai dengan kendaraan yang sekarang, sesuai dengan kemajuan. Kalau zaman dulu kendaraannya itu masih rata-rata pakai rem apa? Rem tromol ya. Tapi dalam kondisi sekarang ini sudah bermacam-macam rem yang dipakai. Hidrolik ya, karena dia mampu memberikan suatu tenaga yang sangat besar. Kemudian ada rem angin. Rem angin itu biasa dipakai oleh mobil-mobil yang besar dengan tenaga yang sangat besar ya. Kemudian karena kita sudah tahu rem, ada yang tahu fungsi daripada rem? Ada? Apa? Ini. Memperlambat kecepatan kendaraan, Pak. Untuk memperlambat kecepatan kendaraan, apa lagi? Ada yang lain? Untuk memberhentikan kendaraan. Oke, untuk memberhentikan laju kendaraan. Oke, beri plus untuk kawan-kawan sudah jawab. Ya. Mudah-mudahan yang lain juga besok bisa menjawab. Kalau bisa menjawab, artinya bagaimana? Di rumah belajar. Jadi kamu belajar. Ingat, fungsi daripada rem itu adalah yang pertama untuk memperlambat laju kendaraan. Yang kedua, menghentikan total kendaraan berhenti ya, dalam kondisi berhenti karena kebutuhan tertentu, sesuai dengan kebutuhan tertentu, mau berhenti atau hanya memperlambat ya.
Oke, paham semuanya nak? Ya. Jadi kita akan mempelajari untuk pada hari ini, ya, kita akan mempelajari yang namanya mendiagnosis kerusakan daripada rem tromol. Bukan cakram, cakram minggu depan. Ya, rem tromol. Kita akan mendiagnosis kerusakan daripada rem tromol. Nanti yang akan kita lakukan adalah yaitu mengukur kanvas rem, tromol rem. Nah, ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, nah, ada yang mau membacanya? Tolong dibaca, keras. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, tadi sudah di sana ada tujuan pembelajaran sudah saya buat ya. Silakan. Baca ya, keras ya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui diskusi dan kerja kelompok siswa mampu mendiagnosis kanvas rem tromol sesuai dengan ISO. Ya. Yang kedua, SOP. 2. Melalui diskusi dan kerja kelompok siswa mampu mendiagnosis tromol rem sesuai dengan SOP. SOP. Tahu SOP tahu kan? Apa? Standar operasional prosedur itu. Jangan nanti tidak tahu sop kayak sop di pasar aja. Ya, sop apa? Ya. Jelas ya? Ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Ya. Yaitu mendiagnosis dengan kerja kelompok, diskusi dan kerja kelompok. Nanti diharapkan kamu mampu mendiagnosis kerusakan apa yang kerusakan di sana. Nanti didiskusikan secara kelompok, ya. Kemudian lakukan suatu pengukuran untuk mencari data. Nanti baru kamu simpulkan secara kelompok kamu, nanti kelompoknya belum saya bentuk, nanti sesudah ini kita bentuk kelompoknya, ya. Jelas ya, itu tujuan kita pada hari ini, ya. Jelas ya, ada dua, ya. Sekarang kita mau bentuk kelompok, atau nanti aja kita tonton video aja dulu pembelajarannya, biar kamu nantinya pada saat melakukan diskusi atau kerja kamu tidak kesulitan, ya. Atau di sini ada gambaran dikit. Nah, ini tujuannya, ya. Itu adalah pembelajaran kita adalah pada sasis dan pemindah tenaga, ya. Rem merupakan bagian kendaraan yang sangat penting dalam mendukung aspek keamanan kendaraan. Jadi kalau nanti kendaraan kamu remnya tidak bagus, akan terjadi bahaya, ya. Bisa jadi nanti akan terjadi masalah, ya. Kemudian yaitu yang maka rem harus ya dapat menghentikan kendaraan secepat mungkin, harus cepat, ya, karena dia mau menghentikan. Yang kedua, dapat melakukan pengereman sesuai dengan kehendak supir, ya. Artinya tadi memperlambat, ya. Kemudian menghentikan, itu semuanya adalah sesuai dengan kehendak daripada sopir. Oke, ya. Nah, ini kalau ini ada fungsi rem tangan, semuanya sudah tahu. Tadi ada rem tangan, ya. Kita bahas. Ini komponen daripada rem tromol, ya. Ayo perhatikan. Ya, ada komponen daripada rem tromol, itu ada pegas. Nanti semuanya bisa dipelajari di teorinya. Tolong dipelajari lebih, ya. Kemudian ada pegas pengembali. Nah, fungsinya adalah untuk mengembalikan kanvas rem atau rem pada posisi semula. Nanti di teorinya sudah semuanya ada sepatu rem. Kemudian ada kanvas rem. Kanvas rem itu adalah yang berhubungan langsung dengan itu namanya dengan tromol yang akan melakukan satu pengereman. Itu akan kita lakukan nanti yang akan kita lakukan diagnosis kerusakan yang terjadi pada kanvas rem. Yang nanti lakukan oleh kalian secara diskusi, ya. Ya, kemudian ada di sana ada penyetel daripada rem, ya. Di dalam itu ada penyetel rem. Fungsinya adalah menyetel rem sesuai dengan ya spesifikasi atau sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau memang kanvasnya sudah dalam, ya kita sesuaikan aja nanti, ya. Atau kalau memang sudah tidak bisa disetel lagi, apa yang kita lakukan? Mengganti. Oke, ya, nanti ada silinder roda. Nah, silinder roda inilah nanti yang akan bergerak apabila sudah kita pijak, maka di sini yang akan menekan kanvas rem. Maka terjadilah suatu pengereman, ya. Ya, ini cara kerjanya. Ya, cara kerjanya seperti ini. Ini saat ini, menurut kamu ini sudah bekerja belum yang gambar yang ini? Belum, karena masih dalam kondisi stasioner atau dalam kondisi seperti pada kedudukan semula. Nah, yang di sebelahnya yang ini, ya, berarti ini sudah bekerja. Ya, tekanan hidraulik atau minyak hidrolik yang dipakai untuk ngerem, ya, menekan daripada yang tadi adalah silinder roda, ya, piston rem itu yang di dalam, ya. Ya, maka akan terjadilah suatu pengereman. Ini adalah prinsip kerjanya. Sekilas untuk materi seperti itu, untuk sistem kerjanya, ya. Nah, sekarang
tolong perhatikan, ini adalah video untuk bagaimana kita akan melakukan satu praktek nanti, apa-apa yang kita akan ukur ya. Oke, sambil kamu perhatikan, boleh dicatat nanti seperti apa ya, silakan. Ya, silakan diperhatikan. Nampak ya? Yang pertama kita ukur diameter tromol. Diamati nanti kamu pelajari, jadi saat melakukan apa nanti ngerti. Untuk ketebalan kanvas yaitu 3,20 mili. Kesimpulannya masih layak pakai karena tebal minimal ketebalan kanvas 1 dan ketebalan standarnya 6. Sekian dari saya. Kata-kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya, standarnya sudah ada, nantinya kamu akan melakukan satu pengukuran itu dan kamu nanti akan mendiagnosis apakah kanvas rim itu masih layak dipakai atau tidak. Jadi kalau misalnya layak dipakai, berarti kita masih pakai, tapi nanti kita akan melakukan satu perawatan nanti untuk melakukan pembelajaran berikutnya. Ya, tapi sekarang kamu akan melihat nanti kalau memang dia kanvas rim maupun tromol rim tidak layak dipakai, maka kamu sebagai seorang mekanik, tugas kamu adalah harus mengganti. Jangan dipaksakan karena akan berbahaya. Oke. Nah, pembelajaran kita selesai untuk teorinya. Karena kalau teori terus biasanya kita bosan. Maka kita akan melakukan suatu praktek pengukuran. Saya akan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Ya, kelompoknya kita bentuk terlebih dahulu. Tidak ada yang tawar-menawar kelompok. Sesuai dengan yang sudah saya lakukan, tolong diikuti. Nanti bentuk langsung ngumpul pada kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok 1, Henry mana? Kemudian Jihan mana? Reno gabung. Susun aja, agak kesini nggak apa-apa. Maju dikit tidak apa-apa, langsung susun aja. Susun aja, oke. Kemudian kelompok 2 ada Rangga. Mana Rangga? Rangga, kemudian Radit, kemudian Daus. Udah kumpul? Ya, nggak apa-apa, sudah kumpul berarti. Kemudian kelompok 3 ada Asmaul. Kemudian Ihsan, Dimas, silakan digabung. Ya, nanti dikerjakan, nanti saya berikan LKPD-nya, tolong dipelajari dulu, nanti baru kita melakukan satu pengukuran. Kelompok 4 ya, Depriansah, ada Aldi dan Dava. Ya, kumpul, nanti mejanya digeser aja. Atau sudah, pisahkan nantinya ya. Oke, pisahkan. Ini, ya ini bisa diapakan, digeser, biar bentuk kelompoknya. Pisahkan aja, biar nggak kelompoknya nggak apa, biar apa? Ada nggak campur gitu nah. Sini nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, walaupun tidak lurus nih, diacak-acak nggak apa-apa ini. Yang penting kamu senang aja. Iya, sesuai dengan kelompok kamu bertiga. Oke. Ya, sudah, saya akan ambilkan dulu.
Ini ada LKPD, tahu LKPD kan? Lembar kerja peserta didik yang akan kamu pakai untuk nanti kamu pelajari, yaitu di dalam mengerjakan suatu praktek yang harus kamu lakukan itu apa. Kemudian di sini ada tugas juga nantinya, tolong tugasnya dikerjakan secara kelompok nantinya. Oke. Ini sudah ada bagiannya, kelompoknya. Ya. Tolong dipelajari dulu bersama dulu. Oke. Ya, dipelajari dulu sesuai dengan kelompoknya ya. Hah? Ya, dibuat aja. Nama kelompoknya dibuat, kelompok berapa, kemudian nama-namanya dibuat. Tolong pelajari dulu, nanti baru kita akan ini praktek. Ya. Nanti praktek kan boleh tegak-tegak nanti boleh. Oke, anak-anak sekalian sudah ditulis kelompoknya, sudah dipelajari KPD-nya? Kalau sudah, silakan ketua kelompoknya ambil alat dan ini ya. Ini alatnya sudah, silakan ke depan ambil. Ya. Ini tugas kamu, ambil untuk melakukan suatu analisa itu cari datanya. Ambil alatnya. Ya. Silakan ambil, ya. Oke, ya. Baiklah anak-anak, nanti pas kamu melakukan suatu praktek, kamu diskusi, saya akan tetap melakukan suatu penilaian. Ya. Yang pertama adalah penilaian sikap kamu, kerjasama kamu di dalam suatu kelompok. Ya, itu terutama sikap kamu, kerja kelompok kamu akan saya nilai. Ada rubrik penilaian yang sudah saya siapkan. Tolong nantinya kamu bekerjalah dengan baik, diskusilah dengan baik. Ya. Silakan untuk melakukan datanya. Ya, nanti yang untuk mengukur yang ini adalah kalian boleh nanti gantian karena cuman kita punya tromol 2. Ya, karena kita nggak punya yang besar. Ya, maka kita nanti untuk ukurlah ini ketebalan ini karena sudah ada standarnya. Ketebalannya aja. Kita manfaatkan yang ada, kita melakukan sesuatu yang ada, yang bisa kita lakukan. Nah, nanti di sini ada buku-buku panduan. Kalian bisa melihat nanti di sini spesifikasinya seperti apa. Ya. Master kelompok nanti untuk acuan ini, buka-buka ini ya sambil dilihat. Hasilnya dicatat di sana ya, dicatat aja. Nanti baru kita ini kan. Ya, kalau tidak jelas silakan ditanyakan, nggak apa-apa nak. Silakan. Pakai yang ini apa yang ini? Gimana? Mengukur ketebalan. Ketebalan ini yang ini, ya pakai ini. Baru diukur. Bukan yang ini tapi yang ini. Iya. Ingat ya, sebelum melakukan pengukuran dikalibrasi dulu alatnya. Sudah nol belum? Sudah bagus belum? Ayo kerja yang bagus ya. Nanti ada nilainya. Saya akan nilai kamu bagaimana kerja kamu, kelompok kamu. Wah, ada bangkunya duduk. Kan bebas ini mau gerak-gerak, mau apa? Ikuti ya. Ya. Usahakan kawannya juga yang lain bisa membacanya, ikut membacanya. Hasil pengukuran kamu, kawan yang lainnya juga baca. Sudah diukur baca. Ya. Ini sudah, takkan belakangnya. Ini, kalau sudah. Lihat nanti di ininya ya. Ukur diameternya mana, Pak? Diameter kata kita tak punya alat yang lebar, maka kita cukup melihat ininya. Bisa. Ya, ketebalan ini. Kan ada standar tadi 0,6 tadi ya. Ketebalan itu berapa? Baik, kalau sudah silakan dikumpulkan alat-alatnya, kemudian diskusikan hasil daripada pengukuran kamu dengan teman-teman dulu, dengan kelompoknya. Sudah semuanya ya? Oke, kalau sudah silakan didiskusikan. Ya. Oke, sebelum diskusi kelompok tentang hasil yang kalian lakukan, biar semangat dulu, kita yel-yel dulu. Tadi nggak semangat dari tadi kamu. Ya. Biar semangat. Yuk kita yel-yel dulu. Bisa kan yel-yel? Ya, yang keras yel-yelnya biar kita menghidupkan lagi suasana. Ya. Saya bantu ya yel-yel ya. Ayo, SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK 6. Solusinya. Ya, sama. Solusinya harus seperti itu. Jadi nanti bilang juga sekarang kelas 11 ya. Nanti kalau ketemu adik-adik promosi SMK 6
Solusinya, karena kita akan menampilkan atau SMK 6 ini adalah sekolah di Rejang Lebong yang ingin ya membuat murid-murid atau siswa-siswa Rejang Lebong ini menjadi anak-anak yang berbakat, berprestasi ya sesuai dengan jurusan masing-masing. Kalau kita di sini sesuai dengan jurusan kita yaitu teknik kendaraan ringan. Jadi kita harus bisa memperbaiki kendaraan kita setidaknya. Kalau enggak menjadi mekanik yang benar-benar mekanik, bukan mekanik abal. Masa nanti mobil kita rusak, remnya rusak aja kita harus ke bengkel, keluar lagi uang. Bagaimana kalau kita bisa dandan sendiri? Atau nantinya setelah kamu bisa, maka kamu bisa menjadilah mekanik yang baik. Oke, saya akan berikan akan melakukan biar kamu nggak tegang dulu ya. Kita ice breaking dikit aja tapi melatih otak kamu ya. Kalau saya pernah melakukan suatu ice breaking misalnya kayak gini ya. Tiang listrik itu tegak ya. Tiang listrik itu tegak ya. Kalau B itu 1, kemudian P itu 1, M berapa? 3. Salah. Berapa? 2. M 2. Ingat, keluhnya apa tadi? Tegak lurus. Tegak. P kan tegak 1 ya. Nah, B 1, M berarti ada 2. Yang mereng itu tidak tegak namanya. Jelas. Nanti lihat kalau ada suatu soal keluhnya diperhatikan. Keluhnya apa? Oh, tiang listrik itu tegak. Kalau misalnya apel berapa? Ada kata-kata apel. Berapa? 3. Ada berapa? Oh, udah paham berarti Asmaul paham. Ada 3. P-nya tegak, E tegak, L tegak. Nah, sekarang clue-nya awal adalah awal. Awal adalah awal. Clue-nya ya. Kalau misalnya Hendra hari ini memperbaiki horn, tahu horn? Apa? Klakson ya, hornnya. Maka Radit memperbaiki apa? Rem, Pak. Wah, paham ya, rem ya. Cluenya tadi apa? Awal adalah awal. Ya, kalau Hendra memperbaiki horn, maka Radit memperbaiki rem. Itu adalah cluenya dilihat. Karena kita mau memperbaiki rem. Paham ya? Awal adalah awal. Paham ya? Oke, kita tunggu dulu. Biar saya dulu. Yuk. Nah, baiklah, sekarang kita masih fresh ya, masih aman ya, ngantuk enggak kan? Karena biasanya kalau kita belajar teori aja apa yang terjadi? Ngantuk, bosan. Tapi kalau kita langsung ke benda kerja, langsung praktek, semangat. Ya, karena saya yakin kalian berangkat dari rumah waktu SMP dulu, berangkat ke sini adalah supaya apa? Ke sekolah ini selalu mengikuti praktek sesuai dengan yang diinginkan, bukan teori-teori aja. Ya, mudah-mudahan nanti guru kamu sebenarnya yang di umum juga kayak fisika harusnya ke bengkel, kolaborasi dengan bengkel. Pengukuran di sana ada pengukuran. Mereka harus ke bengkel. Apa yang diukur, maka kamu tidak bosan. Baiklah, silakan disimpulkan dari hasil tadi. Nanti sesudah ini kalian akan tampil sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, sudah bisa? Kita mulai untuk menyimpulkan untuk tampil setiap kelompoknya. Oke, siap ya? Kalau siap, oke, kita mau kelompok diundi atau langsung kelompok 1 dulu? Kelompok 1 ya? Oh, enggak diundi. Saya pikir mau diundi aja siapa yang dapat duluan. Oke, kelompok 1 siap? Kelompok 1 siap? Siap, silakan. Yang lainnya nanti boleh tanggapi kalau memang perlu ditanggapi, ya. Ya, silakan kesimpulannya sesuai dengan apa ya yang kamu buat tadi. Kesimpulan kami dari kelompok 1. Ya benar, kelompok 1 ya. Silakan. Ya, assalamualaikum dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kami dari kelompok 1. Dari hasil pengamatan dan pengukuran yang telah kami lakukan, maka kami dari kelompok 1 menyimpulkan bahwa 1. Tromol sudah mengalami rusak karena diameter atau ketebalan tromol sudah melewati batas ambang toleransi yang diizinkan sesuai petunjuk yang ada pada sertifikasi kendaraan. 2. Untuk kanvas rem masih tebal dan masih bisa digunakan, hanya kita perlu membersihkan dan mengamplas sedikit agar permukaan kanvas menjadi halus.
Oke, ya. Ada pertanyaan? Kami kelompok 31. Apakah masih ada pertanyaan? Mas ada, kalau tidak ada nggak pertanyaannya? Berarti kalau nggak ada saya bertanya. Berarti yang dari hasil kamu tadi tidak perlu tidak perlu ganti ya? Ya, berarti karena masih tebal, masih bisa dipakai. Nggak ada pertanyaan dari ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya kita kasih aplaus dulu. Sudah tampil dengan baik. Oke. Ya, silakan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Toleransi yang dibuat sesuai spesifikasi kendaraan. Jadi menurut kelompok kami, tromol dan kampas rem harus diganti. Sekian, terima kasih, dan jika ada pertanyaan dari rekan-rekan dipersilakan. Yuk, ada pertanyaan? Kalau tidak, nggak apa-apa. Kalau tidak ada, atau ada pertanyaan untuk kelompok ini? Ya, kalau tidak ada, ya, nggak ada, yakin? Ya, karena mungkin permasalahannya hampir sama aja ya. Ya, mungkin semua permasalahan itu hampir sama, yang kamu temui adalah sama. Ya, karena yang kita ambil juga sebenarnya adalah sebagai contohnya, sampelnya adalah itu adalah barang yang sama, barang bekas. Artinya bahwa di sana kemungkinan itu tidak bisa dipakai lagi. Ya, kalau memang tadi ada yang masih bisa dipakai, tugas kita adalah memperbaikinya. Oke, kasih aplaus dulu. Ya. Ya, silakan duduk. Ayo. Oke, terima kasih. Berarti dari hasil yang kalian lakukan tadi bersama-sama ya dengan kelompoknya, ternyata sebagian besar daripada tromol dan kanvas yang kita lakukan pengukuran tadi sudah tidak layak pakai. Berarti tugas kita harus mengganti. Ya, jangan sampai dipaksakan. Tapi kalau nanti masih kayak tadi yang kelompok berarti masih kotor, tebal, cuman kita perlu mengamplas, diamplas nggak apa-apa. Yang penting dia masih tebal, dihaluskan supaya dia terjadi halus ya. Baiklah anak-anak sekalian, semuanya kita sudah. Jadi kelompok dari tampilan kelompok 4 kelompok tadi, saya langsung bisa ambil suatu penilaian. Semuanya bagus. Ya. Semuanya bagus, bisa bekerja sama dengan bagus. Semuanya kreatif. Ya, di sini ada kelompok yang lebih kreatif. Ya, yang lainnya kamu harus bersaing. Minggu depan juga harus menjadi bagus. Menurut penilaian saya kelompok yang paling bagus adalah kelompok 3 ternyata. Ayo kita kasih aplaus kelompok 3. Kelompok lainnya bagus. Ya. Mungkin kerjasamanya nanti untuk kedepannya lagi yang lainnya juga harus bagus. Baiklah anak-anak, ini karena pelajaran kita nanti sudah, maka saya akan ambil suatu tes. Tolong dikerjakan ini. Ya, ada penanya? Ada, silakan dikerjakan. Nanti sudah itu langsung dikumpulkan. Ya. Satu orang satu. Ya, dikerjakan. Sudah dapat semuanya ya? Oke, saya tunggu ya. Satu lagi ya. Jangan lupa tulis nama. Oke, kalau sudah tulis namanya, silakan ini dikumpulkan. Kalau sudah, bisa diberikan nilai nanti. Oke, kita sudah semuanya. Itu nanti akan saya periksa, akan saya umumkan hasilnya. Siapa nilai yang bagus nantinya, ya kita lihat aja, nanti kamu lihat aja di grup WA kelas yang sudah dibentuk. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Ada yang mau bertanya tentang materi tadi? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau rem tangan itu fungsinya apa? Oke, ada yang kawannya nanya Asmaul ya. Rem tangan tuh fungsinya apa? Ada yang bisa bantu saya jawab? Ada. Rem tangan. Kalau kita, untuk parkir. Jadi rem tangan itu dipakai untuk parkir, ya.
Jangan dipakai nanti pas kendaraan kamu kencang, kamu pakai rem tangan. Ya, itu adalah untuk parkir. Jadi kalau kita parkir supaya kendaraan kita tidak maju. Itu rem, daripada rem tangan supaya kendaraan kita tidak meluncur. Ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Rangga ya. Tadi dari kelompok 3 menyebutkan terjadi keretakan pada kampas rem. Oh, ya. Penyebabnya apa, Pak? Oh, yang kelompok 3 tadi ya, ada keretakan bilangnya kampas rem. Penyebabnya apa kira-kira? Ada yang bisa membantu? Terjadi? Gesekan. Bisa jadi karena terjadi gesekan. Ada lagi? Hah? Kurang? Ya, macam-macam nak. Penyebab daripada suatu keretakan itu macam kawan-kawan tadi ada kurang perawatan, terjadi gesekan yang sangat. Nah, terus apa lagi kira-kira? Terkena air, Pak. Berkarat. Bisa jadi terkena air atau berkarat. Ingat nak, ada beberapa lagi. Oke, kamu sudah bisa menjawab. Rupanya SMK 6 ini memang betul-betul solusinya belajar dengan bagus. Nanti kamu jangan kalah dengan SMK 1 ya. SMK 2 atau SMK berapa? Kita SMK 6, SMK 7 misalnya. Kita tetap jaga image bahwa kita adalah yang terbaik ya. Ya. Bisa jadi yang kamu sebutkan tadi sudah benar, bisa jadi. Ini tolong perhatikan, kerusakan itu terjadi bisa jadi. Ada kegagalan pabrik bisa jadi, kegagalan produksi itu bisa jadi ya. Kemudian yang paling lagi kanvas itu masih bagus, terjadi retak. Kenapa? Mungkin adalah manusianya. Kenapa? Karena kita melakukan pengereman itu tidak sebagus mungkin. Biasanya langsung karena kamu bawa motor biasanya gimana? Bawa mobil biasanya gimana kalau masih muda ini? Kencang ya, ngebut ya. Ya, monce mangusono jelas IG. Nah, ada orang Lembak ya kan? Monce mangusono gak jelas IG yang udah mobil. Ya. Ngeremnya ngejut, selalu ngejut. Itu adalah karena kita melakukan suatu pengereman sangat kasar. Bisa jadi retak. Bisa jadi karena kegagalan pabrik. Belum apa-apa sudah retak. Oke, pertanyaan kamu sudah bagus semuanya. Mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan suatu ilmu yang baik. Diskusi sudah, nanti nilainya sudah akan kita apakan. Kemudian untuk ke depan, minggu depan, tadi kita baru melakukan satu pengukuran. Minggu depan kita akan melakukan apa? Biasanya sudah kita tadi ngukur, menganalisa. Kita akan kemana? Perawatan. Kalau perawatan berarti kita kemana? Nah, ini ada kendaraan banyak yang kita pakai untuk praktek. Maka kita nanti minggu depan kita akan membongkar, overhaul komponen daripada rem. Ya, kita buka, kita lakukan satu perawatan. Kita cek lagi apakah mobil itu bagus, masih layak enggak kanvas remnya. Ya, kalau memang tidak layak, walaupun bagus berarti harus diganti. Nah, itu kita lakukan adalah minggu depan. Oke, karena belajar kita hari ini sudah selesai, saya akan tanyakan dengan kamu bagaimana perasaan kamu pada hari ini? Senangkah? Sedihkah? Ya. Terus bagaimana dengan cara ngajar saya? Berkenan atau tidak? Ya, alhamdulillah berkenan, katakan dengan hati yang seikhlas-ikhlasnya. Kalau tidak nanti kita perbaiki karena manusia tetap tidak akan pernah puas. Kedepannya mau seperti apa pembelajaran yang kamu inginkan? Akan lebih baik. Yang lainnya apa lebih buruk apa lebih baik? Atau kamu punya usul, Pak Jun tidak usah masuk? Mau seperti itu? Enggak kan? Nah, bagus, kamu rupanya memang siswa-siswa yang sangat baik. Jadi kedepannya lebih baik. Nanti kamu berharap Pak Jun tidak usah masuk lah, biar kami bisa santai. Kalau kamu santai nanti akan merugi sendiri. Oke, pelajaran kita sudah selesai. Silakan ketua pimpin doa. Nanti jangan lupa setelah pembelajaran ini apa tugas kita? Membersihkan tempat kerja. Ya, nanti pas waktu praktek ingat, yang tidak membawa pakaian praktek tidak boleh ikut. Ada tugas tersendiri. Ingat, Pak, itu adalah disiplin kerja. Utamakan keselamatan kerja, baik diri maupun alat. Ya, maka gunakanlah peralatan kerja, baju praktek dipakai. Kalau tidak, kamu nanti dapat sanksi tersendiri. Disiplinlah supaya kamu menjadi sukses. Nah, oke, silakan. Terima kasih Anda telah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan untuk diakhiri dengan doa. Yuk, silakan. Sebelum hari ini mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih. Silakan karena jamnya udah jam istirahat, ya silakan istirahat dulu. Tapi jangan lupa dibersihkan tempat ini. Yuk, silakan. Ya, bukunya dikembalikan.